Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang saat ini masih tetap berusaha merawat pinjaman online, berusaha membuat pinjaman online semakin kaya dan hidup Anda semakin miskin. Saya doakan kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki agar kalian bisa selalu membayar hutang di pinjaman online. Nah, kali ini mungkin pembahasannya akan sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi masih berkaitan dengan pinjaman online. Tema kali ini yaitu mengenai bagaimana caranya orang-orang kaya mengambil uang orang miskin. Nah, ini pasti sedikit aneh juga, yang sebelumnya mungkin saya selalu membahas tentang pinjaman online, tapi kali ini saya mencoba membahas sesuatu yang sedikit berbeda, tetapi ini masih ada hubungannya dengan pinjaman online. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman saya ingatkan yang ingin bergabung menjadi member channel CEP-MJ Tutorial, silakan kalian tinggal tekan tombol gabung yang ada di samping nama channelnya. Di situ kalian boleh curhat mengenai pinjaman online atau curhat mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keuangan, dengan kehidupan kalian. Silakan bebas. Terutama untuk orang-orang yang saat ini mungkin terjebak hutang di pinjaman online, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghadapi penagihan-penagihan yang dilakukan oleh DC Pinjol yang saat ini sedang viral, yaitu sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Jadi di situ kalian nanti bisa curhat, dan saya akan memberikan sharing tentang seputar pinjaman online, seputar gagal bayar pinjaman online juga. Oke, pembahasan kali ini yaitu bagaimana caranya orang kaya mengambil harta orang miskin. Banyak sekali sekarang fenomena orang miskin ingin terlihat menjadi orang kaya, dan orang kaya tersenyum karena melihat fenomena tersebut menjadi peluang untuk mereka untuk terus mengambil harta orang miskin. Kenapa seperti itu? Sebagai contoh misalkan di mindset orang miskin itu kan banyak yang ingin menjadi terlihat kaya. Orang miskin ingin terlihat kaya, tetapi orang kaya justru memanfaatkan orang miskin. Orang miskin ingin terlihat menjadi kaya sampai mereka berusaha untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu di luar kemampuannya. Sebagai contoh, mereka punya keinginan sesuatu untuk gaya hidup, untuk terlihat kaya, dan lain-lain, sampai meminjam uang di pinjaman online. Nah, ketika meminjam uang di pinjaman online itu kan mereka tidak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi. Apalagi mereka yang pemahamannya kurang tentang pinjaman online, sehingga banyak yang terjebak hutang di pinjaman online. Dan hal ini harus dihindari, yaitu salah satu caranya Anda harus merubah mindset Anda. Janganlah Anda ingin terlihat menjadi orang kaya padahal sebenarnya Anda orang miskin. Ya, mohon maaf, ini mungkin banyak yang tidak suka dengan pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang tidak suka dengan pembahasan kali ini, silakan kalian berkomentar lah sebanyak mungkin. Dan buat teman-teman yang justru merasa teredukasi dengan yang saya sampaikan kali ini, ya, saya ucapkan terima kasih dan semoga memotivasi agar kalian jangan hidup berpura-pura, dalam arti kalian jujurlah pada diri sendiri, jangan pura-pura hidup menjadi orang lain atau menjadi orang kaya. Padahal sebenarnya Anda itu hanyalah seorang yang biasa saja, tapi karena keinginan di pikiran Anda ingin menjadi terlihat orang kaya sampai melakukan hal yang sebenarnya itu di luar kemampuan Anda. Ya, sebagai contoh misalkan Anda punya penghasilan 5 juta tapi pengeluaran juga 5 juta atau lebih. Lalu Anda punya penghasilan 3 juta rupiah, dibelikanlah alat-alat mewah seperti handphone seharga 3 juta rupiah. Itu kan tidak sehat namanya. Jadi kemungkinan jika Anda terus-terusan melakukan seperti itu, Anda akan berpotensi melakukan sesuatu yang di luar kemampuan Anda. Seperti contoh misalkan meminjam uang. Meminjam uangnya bisa di pinjaman online, bisa di bank, bisa di leasing, bisa dimanapun. Hanya karena menjaga nama baik agar Anda bisa terlihat kaya oleh orang lain. Itu sebenarnya akan menghancurkan hidup Anda secara perlahan-lahan. Bagaimana caranya orang kaya mengambil uang orang miskin? Nah, orang kaya itu kan boleh melakukan apa saja. Misalkan dia itu membuka usaha, baik itu usaha apapun yang sekiranya itu bisa menarik minat orang miskin, yaitu dengan strategi marketing yang mereka terapkan, misalkan dengan menawarkan diskon. Nah, sementara orang miskin kan jika tertarik dengan diskon dan mereka berusaha membeli barang tersebut, padahal barang tersebut tidak dibutuhkan, hanya karena teriming-iming diskon besar,
padahal tidak memikirkan kemampuan daya beli yang seharusnya mereka tidak melakukan hal itu. Misalkan contoh terlihat di jalan-jalan ke mall kemanapun Anda melihat diskon dan Anda berusaha untuk membelinya padahal Anda tidak mampu, justru memaksakan karena melihat diskon dan barang tersebut tidak dibutuhkan oleh Anda. Itu salah satu caranya jadi orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Jadi bijaklah. Jadi kalian yang tergolong orang-orang yang mungkin golongan ekonomi ke bawah, sebaiknya kalau misalkan ingin melakukan sesuatu dipikirkan dulu, sesuaikan dengan kemampuan, dan jujurlah pada diri sendiri. Jangan sampai Anda berusaha untuk membohongi diri sendiri. Ya seperti tadi, misalkan Anda ingin terlihat kaya, padahal sebenarnya Anda melakukan sesuatu yang di luar kemampuan Anda dengan cara meminjam uang kemana-mana, ke kanan, ke kiri, bahkan ke pinjaman online. Sampai akhirnya suatu saat nanti ketika Anda sudah sadar baru Anda menyesali perbuatan Anda tersebut dan akhirnya Anda terlilit hutang, baik itu di pinjaman online dimanapun. Padahal itu awalnya karena mindset Anda yang salah. Anda sebagai orang yang biasa-biasa saja ingin terlihat kaya tetapi tidak disesuaikan dengan kemampuan yang Anda miliki. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang masih memiliki permasalahan hidup, baik itu dengan pinjaman online, dengan utang-utang piutang yang ada di bank, di leasing, dimanapun, ataupun Anda memiliki permasalahan hidup dimanapun, saya doakan semoga Allah segera memberikan jalan keluarnya, memberikan solusi kepada Anda agar Anda segera dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan disejahterakan hidup Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin jika Anda bisa mengendalikan diri Anda, bisa merubah mindset Anda yang awalnya mungkin Anda orang yang biasa-biasa saja tapi ingin terlihat kaya, akhirnya itu mencelakai Anda. Sebaiknya Anda lebih bijak dalam bersikap, lebih bijak dalam mengatur mindset Anda, jangan sampai terjerumus yang akhirnya Anda menyesal dan tidak bisa membalikan keadaan karena penyesalan datangnya pasti belakangan. Oke, semoga ini menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman semuanya, dan kalian sekali lagi yang suka dengan video ini silahkan sebarluaskan, tapi kalau yang tidak suka dengan video ini silahkan ribut ataupun silahkan berkomentar sebanyak-banyaknya agar video ini semakin direkomendasikan oleh YouTube, dan itu akan semakin mengedukasi pada orang-orang yang saat ini mungkin kebetulan mindsetnya sesuai dengan yang saya sampaikan di video ini. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.